سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, yang kami muliakan, kami hormati Murabbi Ruhina Abu Jahal Habib Hasan Ibnul Habib Ahmad Baharun rahimahullah wa nafa'ana bi asrarih wa barakatih wa qaddasa Allah subhanahu wa ta'ala dharihahu wa amin ya rabbal alamin. Wa khalifatuhu Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibnul Habib Hasan bin Ahmad Baharun hafidhahullah wa ra'ah wa kasarallahu amsalah, wal Habib Segaf bin Hasan Baharun, wal Habib Hussein bin Hasan Baharun, wal Habib Abdullah Al-Jufri wa jami' al-asatizah wal habaib wa dhuyuf wa jami' at-tullab an-nujaba. Wa akhussu bi zikri alladzina ja'u min bilad asyam haitsu yaqul fihim nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa da'a lahum bi qawlihi Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina fa insyaallah al-barakah hasalat lahum amin ya rabbal alamin. Fa alhamdulillah nashkuruhum wa naqul lahum jazakumullah khairan katsira wa jazakumullahu ahsanal jazaa fid dunya wal ukhra, wa naqul kalimat syukur bismil ma'had wa bismil ailah wa bismi abuya al Habib Zain. Fa la nasti an aqul illa bidu'a wa la nujazi illa bidu'a. Fa insyaallah al firqa ridwan hum ikhwatuna wa hum insyaallah min ahli al-ma'had, min dalwa. Antum lastum duyuf, ini antum khalas asatiza fi hadha al-ma'had insyaallah. Alhamdulillah, asa Allah subhanahu wa ta'ala takarram alaina bi ziyaratkum katsirah mutawaliyah fi khairin wa afiyah amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah sudah sama-sama kita mendengarkan lantunan qasidah-qasidah beliau yang semuanya berisi daripada pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat-salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munajat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bacaan-bacaan yang dilantunkan oleh beliau-beliau ini dan juga oleh munsyid cilik hibun Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita rahmat-rahmatnya, dan diberikan kepada kita keberkahan, diberikan kepada kita qabul hajat, diberikan kepada kita semuanya dan khususnya santri-santri di Dalwah ilmu yang barokah dan ilmu yang manfaat, ilmu yang disertai dengan ketakwaan, disertai dengan pengamalan dan disertai dengan keistiqomahan dan menjadi sebab kebahagiaan dunia dan akhiratnya amin. Dan semoga insyaallah kalian semuanya sukses menjalani kewajiban di pesantren ini, dan besok juga ada ujian bulanan, sukses juga mendapatkan nilai yang baik amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga yang di pondok maupun yang di rumah, semoga Allah berikan kepada mereka semuanya kesehatan dan diberikan kepada mereka semuanya kelancaran dalam rezekinya, dan diberikan kepada mereka semuanya afiyah hissiyah ma'nawiyah, dan khususnya untuk guru-guru kita semuanya diberikan kesehatan zahiran dan batinan, mudirul ma'had dan yang lain-lain, dan semoga semuanya dijaga dan dilindungi dari segala keburukan amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah juga pada malam hari ini yang penuh dengan keberkahan, dari sore hujan masya Allah deras, yang hujan itu adalah berkah. Satu tetes daripada hujan yang Allah turunkan ke bumi itu adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Berapa tetes daripada hujan dari sore tadi sampai malam tadi, dan insya Allah keberkahan itu, ya keberkahan hujan menyempurnakan keberkahan yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini, yaitu keberkahan daripada pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau cerita yang diceritakan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah rahmatal abrar, yang beliau dalam karyanya, beliau menceritakan satu cerita berkaitan dengan umat Nabi Allah Musa.
satu di antara umat Nabi Allah Musa ini yang sangat banyak sekali kemaksiatannya dan sangat lalai daripada Allah, jauh daripada Allah. Bahkan karena banyaknya maksiatnya, maka orang-orang menjauhinya, orang-orang memusuhinya. Tapi dia tidak kapok-kapok, terus maksiat sampai meninggal atau sampai matinya pun orang-orang tidak mau mendekati jenazahnya. Jadi tidak ada yang mau memandikannya, mengkafaninya, tidak ada yang mau menyolatinya atau mengantarkan ke kuburan. Yang dilakukan oleh mereka dibuang di tempat sampah. Mayatnya orang tersebut dibuang di tempat sampah karena terlalu keji, karena terlalu buruk, karena terlalu jelek perilakunya dan beraninya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Nabi Musa diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengatakan kepadanya, wahai Musa, pergilah ke kampung ini dan situ ada jenazah seseorang yang dibuang oleh mereka di tempat sampah. Maka uruslah jenazahnya, mandikan jenazahnya, kafani dan sholati, dan kemudian kuburlah dengan cara yang terhormat. Nabi Musa, seorang nabi yang termasuk daripada nabi yang paling afdal, termasuk nabi daripada ulul azmi, 5 nabi terbaik, termasuk diantaranya adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, diperintahkan untuk mengurus jenazah orang tersebut. Padahal jenazah orang tersebut tidak diurus, bahkan tidak mau mereka mengurusnya. Ini Nabi Musa diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengurus jenazah tersebut. Maka disitulah Nabi Musa terheran-heran dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa seorang kalimullah yang gelarnya beliau adalah kalimullah, yang Allah berikan kemuliaan bisa bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kenapa sampai Anda memerintahkan aku untuk mengurus jenazah tersebut? Padahal manusia yang di muka bumi tidak ada yang mau mengurus jenazahnya." Ingin Nabi Musa tahu apa kebaikan dan apa kemuliaan yang ada pada jenazah orang tersebut. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, orang itu memang banyak maksiatnya, memang sangat keji, tapi di akhir hayatnya orang tersebut suka membuka lembaran-lembaran Taurat, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Dan di dalam kitab Taurat itu diceritakan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi, maka pasti akan disebut di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut ketika membaca kitab Taurat, kalau melewati namanya Nabi Muhammad disebut dalam kitab Taurat, maka orang tersebut mencium nama tersebut dan bahkan meletakkan di kedua matanya dan bersalawat kepadanya dan tumbuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad belum diutus. Maka dengan sebab itu, wahai Musa, aku mengampuni seluruh dosa-dosanya. Dengan sebab itu aku sudah siapkan untuknya surga, dan aku sudah siapkan untuknya 70 bidadari. Dan juga aku muliakan dia dengan kemuliaan di akhirat nanti. Karena sebab mencintai Nabi Muhammad, karena sebab bersalawat kepada Nabi Muhammad, karena sebab mencium nama Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Allah muliakan seperti itu. Apakah Allah menyia-nyiakan umatnya Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah Allah melupakan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita yang lisan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, sedangkan Allah memuliakan seorang yang ahli maksiat dan itu bukan umatnya Nabi Muhammad tapi umat Nabi Musa, dimuliakan oleh Allah dengan semulia-mulianya? Apalagi kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita, tidak akan meninggalkan kita, tidak akan melupakan kita. Dan semoga apa yang sudah kita resmikan di malam hari ini, yaitu peresmian grup baru, yaitu grup Nasyid Hibbun Nabi. Grup Nasyid Hibbun Nabi yang di situ munsyid-munsyid cilik, munsyid-munsyid dalwah ba'alawi yang mereka semuanya
Ya, setiap harinya belajar di pesantren dan ditambah lagi mereka terbiasa untuk menyampaikan dan melantunkan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan peresmian yang sudah diresmikan grup Nasyid Hibun Nabi yang mereka masih belajar, mereka masih kecil, semoga nanti akan menjadi dewasa dan semoga benar-benar bisa lebih baik dan lebih baik ke depannya, dan semoga insya Allah bisa menjadi seperti Firqah Ar-Ridwan insya Allah, dan insya Allah manfaat untuk umat insya Allah, bukan hanya manfaat untuk dakwah tapi untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ya kita kumpul-kumpul bersama-sama di tempat yang penuh dengan keberkahan ini bersama orang-orang yang mulia, tidak lain tujuannya untuk kita sama-sama berusaha menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi Muhammad ini tidak bisa datang dengan sendirinya, tahu-tahu kita cinta, tidak bisa. Allah wajibkan kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Allah haruskan kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi cinta itu harus diusahakan, harus dicari. Tidak bisa cinta datang sendiri di dalam hati kita. Bagaimana supaya kita ini tumbuh rasa cintanya kepada Nabi Muhammad? Maka salah satu caranya kita cari di tempat-tempat seperti ini. Kita bersalawatan untuk Nabi Muhammad, kita memuji Nabi Muhammad, kita menyebut nama Nabi Muhammad, kita mendengar nama Nabi Muhammad. Ini salah satu cara. Dengan ini insya Allah Allah tumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW di dalam hati kita. Dan dengan solawat-solawat yang kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah berikan kepada kita hajat-hajat kita, cita-cita kita. Satu cerita lagi yang terakhir, 2 orang yang ditinggal mati oleh ayah mereka, dan 2 orang bersaudara ini sebagai ahli warisnya, dan dibagilah harta ayahnya kepada mereka berdua. Dan kemudian di antara warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya ada 3 helai daripada rambut mulia Nabi Muhammad SAW. 3 helai rambut Nabi Muhammad. Masya Allah. Mereka mendapatkan kemuliaan 3 rambut daripada Nabi Muhammad. Karena mereka jumlahnya 2 anak. Dibagi 1 rambut, 1 rambut. Berarti sisa berapa? 1 rambut. 1 rambut ini mereka berselisih pendapat. Yang satu, yang besar mengatakan kita potong menjadi separuh-separuh, berarti masing-masing dapat 1 helai setengah. Dan yang kecil adiknya mengatakan tidak, jangan dipotong, ini rambut bukan rambut manusia biasa, ini adalah rambut Nabi Muhammad SAW, sangat mulia rambut Nabi Muhammad, mau dipotong. Akhirnya si kakaknya mengatakan kepada adiknya, apakah ente mau ente ambil 3 rambut Nabi Muhammad ini semuanya, tapi warisan semuanya untukku? Setuju, mau Pak? Si adik itu, lebih baik aku mengambil 3 rambut Nabi, tapi tidak aku mengambil 1% pun daripada warisan ayahku, daripada 1 potong atau 1 helai rambut Nabi dipotong oleh Anda. Maka memuliakan Nabi Muhammad, tidak mengambil warisan yang lain, hanya 3 rambut daripada Nabi Muhammad SAW. Setiap hari diambil 3 rambut, diciumnya dan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Tidak lama berjalan waktu, yang kakaknya yang mengambil warisan tidak lama jatuh bangkrut, dan yang adiknya yang tidak mendapatkan atau mengambil bagian sedikit pun daripada warisan kecuali 3 rambut daripada Nabi Muhammad SAW menjadi makmur, menjadi kaya, menjadi berkah hartanya. Bahkan sampai-sampai di hari wafatnya, saat wafatnya si adik tersebut, maka kemudian ada orang soleh, orang wali di zamannya bermimpi. Apa yang dilihat? Dilihat dalam mimpinya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita insya Allah diberikan anugerah bermimpi Nabi Muhammad SAW. Bermimpi Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengatakan kepadanya, wahai fulan, kalau anda punya hajat, atau anda juga sampaikan kepada orang-orang, siapa yang diantara mereka punya hajat, ziarah kepada makamnya si fulan tersebut, maka akan Allah kabulkan hajatnya dengan ziarah kepada makam si fulan. Dan Masya Allah benar mujarab, siapapun yang datang ke makam orang tersebut dan berziarah ke makamnya, tawasul dengannya, semua hajatnya terkabul. Sampai-sampai mereka memuliakannya, menziarahinya ramai. Bahkan mereka yang melewati makam tersebut dengan berkendaraan akan turun dari kendaraannya untuk menghormati orang tersebut.
tidak lain mendapatkan kemuliaan seperti itu berkat salawat dan cinta beliau dan pengagungan beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita diterima oleh Allah sebagai pecinta-pecinta Nabi Muhammad dan sebagai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana nama grup tadi yang disebut atau dinamakan dengan Hibbun Nabi. Arti daripada Hibbun Nabi adalah Mahbubun Nabi, orang yang dicintai oleh Nabi. Sebagaimana Zaid bin Harisa dikatakan dalam kitab-kitab diberikan gelar dengan gelar Hibbun Nabi, yang artinya dicintai oleh Nabi. Tidak kita merasa mulia, tidak kita merasa baik, kita orang yang dicintai Nabi. Kita ini tafaulan. Kita hanya berharap sama Allah. Kita hanya berdoa dengan nama seperti itu. Semoga Allah memuliakan kita sehingga kita dicintai semuanya oleh Nabi Muhammad SAW. Itu harapan kita. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Dan insya Allah terakhir, kalau misalnya kalian masih pingin, kita minta kepada Firqa Ridwan lagu terakhir. Kepingin lagu Ala Babak? Ya, Ala Babak ya, terakhir insya Allah. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu.